Selamat untuk comebacknya setelah 3 tahun ya Mbak ya? 3 tahun, luar biasa. Karyanya lahir dalam rupa Liora, Penantian Buah Hati. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya udah nonton, matur nuwun sangat. Mau langsung menjawab aja. Sebenarnya kalau awal-awal tuh karena ini cerita tentang pasangan yang sedang menunggu buah hati, jadi sementara mereka kan sebenarnya mereka sudah punya buah hati. Jadi itu dulu bahwa mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri gitu yang sudah menunggu hampir di ceritanya itu menunggu kira-kira hampir ya 7 tahunan lah ya, 7 tahun gitu, 7-8 tahun. Jadi bagaimana rasanya rumah tangga yang sekiranya mereka saling support antara Mutia dan Fajri ini, tapi kebayang gak sih supportnya pasti akan ada kan yang namanya capek. At the lowest level. Yes. Nah itu sih sebenarnya apa namanya, mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri itu sih sebenarnya, dengan segala ya kan gini. Kalau saya sama Caca waktu itu bilangnya sama Darius, ya kebayangkan ya kalau perempuan nggak disuntik hormon aja kayak apa gitu, sebulan sekali, apalagi disuntik hormonal itu kan berarti kan bumpy banget secara emosi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya bahwa Fajri ini sebenarnya hampir too good to be true sebagai suami, tapi memang itu yang diperlukan oleh Mutia gitu, bahwa memang hanya dukungan dari pasangan sih dan keluarga, terutama pasangan ya, terutama dari Fajri ini gitu. Jadi ya begitu jadinya. Apa ya? Mungkin bahwa menjadi sadar bahwa kita tuh harus punya apa ya, rasa cukup. Oke. Cukup. Walaupun mungkin ini untuk para perempuan ya, mungkin yang belum karunia anak, tapi untuk belajar merasa cukup dan memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa juga betapa perempuan itu, bukan hanya perempuan sih, bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ya banyak diskusi yang dilakukan dari awal ya. Perspektif yang diberikan oleh Mbak Prita jadi penting banget untuk perjalanan aku menemukan Fajri, dan yang aku sadari bahwa perjalanan ini dan tanggung jawab ini bukan cuma milik satu orang saja, bukan cuma milik seorang istri atau calon ibu, tapi juga seorang suami dan calon ayah. Dan kadang kita sebagai laki-laki kan rasanya selalu dituntut untuk bisa jadi apa ya, jadi pemimpin, jadi orang yang selalu hadir dengan solusi gitu. Padahal mungkin di momen-momen tertentu kita justru hanya cukup untuk hadir, untuk ada. Bukan cuma secara fisik, tapi lebih penting juga secara emosi. Karena kan konektivitas antara suami dan istri itu memang lebih dalam spektrum emosinya, bukan cuma fisik aja ya. Betul. Gitu, dan kadang diamnya kita itu justru bisa jadi sebuah pelukan. Itu, dan kehadiran kita yang mau untuk terus membersamai dan tidak menyalahkan, itu bisa jadi justru menenangkan dan menjadi penyelamat, menjadi pembeda dalam perjalanannya. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Gitu. Ya, benar. Kadang-kadang juga kan laki-laki itu kan penuh harga diri, penuh ego gitu kan. Pengennya kalau ada apa-apa langsung, oh gini aja. Iya. Padahal mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh istri kita. Yes. Gitu. Cuma butuh waktu, butuh kita ada hadir dan support secara emosi, secara utuh. Mudah-mudahan laki-laki dan para suami di luar sana bisa jadi suami yang green flag. Peran saya di sini menjadi ibunya Fajri, suami idaman ya. Jadi saya banyak nanya juga sama Mbak Prita, karena Mbak Prita udah baca novelnya juga. Dan di sini memang diinginkan seorang ibu yang mendukung, tapi juga realistis sama keadaan. Jadi juga nggak berusaha untuk memaksakan dalam sekian tahun harus ada. Karena kadang-kadang di Indonesia itu kan menjadi pola ya,
bahwa setelah menikah harus memberi anak. Nah, mungkin di sini saya bisa memerankan tokoh Rosmala yang digambarkan Mbak Prita menjadi mertua yang juga menyerahkan juga kepada anak-anaknya, tapi mendukung penuh dan tidak otoriter, terus mungkin nggak yang frontal menanyakan ya, yang kadang-kadang di sinetron lain suka lihat ya, mertua jahatnya kayak gimana. Enggak lah, enggak selalu begitu. Jadi mungkin bagi yang punya mertua begitu juga mungkin harus bisa bertahan ya dan menjelaskan, karena semua ada di nanti kita minta Pak Andi bikin tiketnya. Harus tuh. Jadi kalau emang nggak bisa menyampaikan langsung kepada para calon mertua dan mertuanya, ajak aja nonton. Iya kan? Jadi mungkin dengan begitu ada rasa hati luluh dan mungkin kejujuran lebih baik ya. Betul. Daripada pola-pola yang dipaksakan. Itu aja. Di sini saya berperan sebagai Kathy dan bersama teman-teman sahabat-sahabat Mutia kita bisa melihat saya benar-benar merasa ini yang disebut women support women gitu, bahwa kita sebagai teman-temannya mensupport teman kita, dan kadang-kadang karena kita memiliki empati yang sangat tinggi karena kita sangat sayang pada teman kita, khawatir pun kita dalam diam gitu. Jadi ada beberapa adegan yang menunjukkan sebetulnya kami ini khawatir gitu dengan teman kita gitu, takut dia kecewa, takut apa, tapi kita juga khawatir dalam diam, tapi kita terus dekat, kita terus support apapun keputusan dia, apapun yang ingin dia lakukan, kita support gitu. Jadi seharusnya sih kita sebagai teman, sama-sama perempuan, kita bisa saling mensupport, dan saya rasa di film ini sangat terasa gitu, bagaimana sahabat sejati itu seharusnya gitu. Jadi saya senang banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat para sahabat di luar sana. Apa sih yang harus kita lakukan kalau teman kita sedang bergumul dengan masalahnya, apapun masalahnya itu. Kira-kira begitu. Semoga suka dengan filmnya. Ada yang nangis nggak sih? Nangis. Padahal dia sendirinya juga, padahal ya. Dia nangis. Ya, saya sebenarnya sebagai teman dan support system Mutia tuh belajar bahwa memang kita selalu harus hadir untuk mendengarkan, untuk tidak menjudge, dan ya ada dialog jadi kapan gitu. Tapi memang kadang pertanyaan itu adalah pertanyaan bentuk basa-basi yang actually sangat-sangat menyakitkan ya kadang-kadang gitu. Kita nggak pernah tahu apa orang sedang sedang mengalami, apa yang mereka perjuangkan secara diam-diam, dan harapannya sih lewat film ini kita semua bisa belajar lebih berempati kepada teman-teman kita yang memang mungkin behind closed doors sedang sangat perjalanan mereka dan perjuangan mereka sedang sangat sulit gitu, dan butuh support dan butuh teman yang mendengarkan, yang tidak ngejudge, yang berempati dan memahami dan menerima keputusan hidup mereka gitu. Ya semoga kita semua akan bisa lebih berempati aja. Soalnya aku juga pernah di posisi itu dan itu rese banget, Ben, sumpah. Tapi semoga juga it's women supporting women, but I think it's also like those deep friendships, deep female friendships tuh menurutku gak jadi omong kosong aja sih kalau kita lihat cerita ini gitu, dan ada ketulusan dalam benar-benar memahami teman kita dan be authentic dengan rasa itu, dan itu sesuatu yang perlu dirayakan sih menurutku. Saya rasa sudah diwakilkan ya oleh Olga sama Hana jawabannya, tapi saya sih cuma pengen nambah satu. Di sini kan sebagai Vika terlihat sekali ceria gitu kan, very happy dan suka bercanda. Tapi yang aku pelajarin benar-benar dari persahabatan sejati ini cuman satu ya, kadang kita tuh tidak butuh solusi, advice untuk teman kita yang lagi dalam kesulitan gitu kan, dalam kesedihan. Kadang dalam suatu keheningan, diam, mendengar dan tidak bicara yang dibutuhkan. Itu saja. Jadi selain empati dan juga tidak judge, banyak mendengar. Kadang what we need is just
silence within each other. Oh my god, silence of the Lambs kali ya, salah film, horror, thriller ya, salah. Aduh. Baru dibilang jadi silence, jadi nggak ada tuh kan kita lagi curhat tiba-tiba the phone is silent. So I think you know what I mean, it's so important. Apalagi kan, ya kan? Ya contoh kan, it's a sign guys, gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan menonton Liora banyak sekali juga dilihat untuk tentunya tidak menyerah juga, dan again persahabatan sejati itu ada.